Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 20 September 2020 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan. Kebaktian onsip di gereja pukul 7 untuk wilayah Betsaida dan Efrata, pukul 9 untuk wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 24 September 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Bila Kau Lihat Bintang Gemerlapan, KJ 64 bait 1 dan kedua.
dan yang tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Salam damai dan sukacita, Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan, anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita melalui Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengakui dosa, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan itu. Tetapi Tuhan, ketika kami melihat kehidupan kami yang sudah kami lewati, kami merasa malu di hadapan-Mu ya Tuhan. Ternyata kami masih seringkali menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan dari Tuhan itu. Kami pun juga masih sering melakukan dosa dan pelanggaran, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan malah kita dengan sukacita saudara menerima berita anugerah dari Galatia pasal 5 ayat 13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang lebih pasti
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kehidupan kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman yang membimbing kami, firman yang menyemangati kami, firman yang menuntun kami, supaya kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati untuk mendengar, memahami, dan merenungkan firman Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat 8 sampai 16, demikian saudara. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Pekerjaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan penting bagi setiap orang, karena melalui pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan berkat, menyediakan dan memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, karena berkat rezeki itu, kita pun dimampukan Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita dengan baik, khususnya segala kebutuhan kehidupan
keluarga kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, setiap orang ketika mendapatkan pekerjaan seharusnya mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya dengan semangat, dengan sukacita, supaya pekerjaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik, semaksimal mungkin menghasilkan yang terbaik. Jemaat Tuhan, demikian juga zaman Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu itu sama seperti kita saat ini. Tidak semua orang hidup dengan berlimpah-limpah uang, berlimpah-limpah harta. Tetapi banyak orang, saudara, bekerja gaji harian. Artinya, saudara, orang ini bekerja satu hari cukup untuk makan satu hari. Dan pekerjaannya pun juga setiap hari dia mencari pekerjaan, mencari dan mencari. Dan celakanya Bapak Ibu, ketika hari itu tidak ada orang yang memperkerjakan dia, maka orang itu tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan rezeki untuk keluarga dan dirinya. Saudara, biasanya orang-orang pada waktu itu pergi ke pasar, semacam pasar seperti itu, yang orang itu menawarkan jasanya atau menanti seseorang yang memperkerjakan dirinya untuk hari itu. Saudara dikasih Tuhan, diceritakan di dalam bacaan yang kita baca tadi, ada seorang pemilik kebun anggur yang sangat baik. Pagi-pagi benar dia mencari pekerja-pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Karena pada waktu itu kebun anggurnya sudah mulai panen. Jam 6 dia keluar menuju ke pasar itu. Kemudian bertemu dengan beberapa orang, kemudian menawar gaji satu hari untuk pekerja itu disepakati. Satu hari mendapat upah 1 dinar. Dan itu cukup untuk satu hari kebutuhan pekerja dan keluarganya. Kemudian jam 9 dia ke pasar, mendapatkan orang dan diminta untuk bekerja di kebun anggurnya. Jam 12, jam 3 sore, dan terakhir jam 5 sore, pemilik kebun anggur ini masih pergi mencari pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang dipanggil oleh pemilik kebun anggur itu masuki kebun anggur dengan sukacita, dengan semangat, dan dia melakukan tugas pekerjaannya dengan sukacita, dengan penuh semangat. Karena dia merasa hari ini aku sudah mendapatkan gajiku, hari ini dan besok aku bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dan dikasih Tuhan, ketika jam 6 sore saatnya mereka mendapatkan upah atau menerima gaji masing-masing. Pemilik kebun anggur itu meminta mandornya untuk memanggil pekerja-pekerjanya itu, dimulai dari yang bekerja terakhir, dimulai dari yang bekerja mulai jam 5 sore, kemudian jam 3 sore, jam 12, jam 9, dan jam 6 pagi. Saudara dikasih Tuhan, pekerja mulai bekerja jam 5 sore diberi upah 1 dinar. Demikian juga pekerja yang bekerja mulai jam 3 sore, jam 12 siang, 9 pagi diberi 1 dinar. Kemudian terakhir, saudara, dipanggillah orang-orang yang bekerja mulai jam 6 pagi. Pikir mereka, saudara,
Kalau mereka yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore mendapatkan 1 dinar, pikirnya aku pasti akan mendapatkan lebih dari 1 dinar. Kemudian diberilah upah orang-orang yang bekerja mulai jam 6 pagi itu dengan upah 1 dinar. Jemaat Tuhan, orang yang bekerja mulai jam 6 pagi merasa tidak senang dengan apa yang didapatkan 1 dinar itu, merasa kurang, dan mereka juga mulai mengatakan bahwa majikannya itu tidak adil kepadanya, karena mereka sudah bekerja seharian suntuk dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, bekerja dengan semangat, tetapi mendapatkan upah yang sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam untuk majikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba mencermati apa yang membuat para pekerja ini merasa tidak sukacita ketika mendapatkan haknya, ketika mendapatkan gajinya yang 1 dinar itu. Yang pertama, saudara, mereka iri melihat apa yang didapatkan orang lain. Mereka merasa, aku sudah melakukan lebih lama, aku sudah melakukan lebih banyak, tetapi mendapatkan yang sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam. Iri dengan apa yang didapatkan orang lain. Jemaat Tuhan, sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Ketika rasa iri itu muncul, rasa iri itu ada di dalam hati kita, maka rasa iri hati itu akan menghilangkan sukacita, menghilangkan semangat di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian yang kedua, saudara, orang-orang yang tidak sukacita tadi melupakan kesepakatan antara dia dan pemilik kebun anggur. Dari awal kan sudah disepakati, dan mereka mau bekerja seharian mendapatkan 1 dinar. Sehingga, saudara, kalau mereka mendapatkan 1 dinar, itu sudah pas, sesuai dengan kesepakatan semula. Mereka lupa dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Mereka merasa haknya masih kurang untuk dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mensyukuri apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak mensyukuri apa yang di bagian mereka masing-masing. Bagian mereka sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sesuai dengan harapan. Ketika mereka keluar dari rumah, saudara, dan ketika mereka mulai menjajakan jasanya, dan ada orang yang meminta dia bekerja dan menjanjikan upah 1 dinar, itu seharusnya merupakan upah yang sudah mampu mencukupi kebutuhannya dan sesuai dengan harapan. Tetapi ketika dia tidak mensyukuri itu, membuat apa yang didapatkan tidak membawa sukacita, tidak membawa berkat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, mereka menyalahkan orang lain, menilai majikannya tidak adil, menilai diperlakukan dengan curang oleh orang lain. Sehingga, saudara, ketika rasa iri, melupakan kesepakatan, tidak mensyukuri dan menyalahkan orang lain muncul dalam kehidupan kita masing-masing, kita pun juga sama seperti pekerja yang bekerja mulai pukul 6 pagi tadi, tidak akan merasakan bahagia dengan apa yang kita dapatkan, tidak akan merasa bahagia dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat dan dikasihi Tuhan,
agar kita dapat bekerja, agar kita dapat melayani dengan senang. Mari kita belajar bekerja. Yang pertama, belajar di tengah-tengah pelayanan kita, belajar di tengah-tengah bekerja kita. Yang pertama, mari kita mensyukuri bagian pekerjaan. Mari kita syukuri bagian pelayanan yang kita kerjakan, yang ditugaskan kepada kita. Dan mari kita mensyukuri setiap hasil dari pelayanan kita, setiap hasil dari pekerjaan kita dengan baik. Susah, gampang, berat, ringan, banyak sedikit, mari kita tetap mensyukuri itu. Syukur akan membuahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan kita dengan sukarela dan sukacita. Tidak dengan terpaksa, tidak juga dengan mengeluh, tetapi dengan sukarela dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun tugas yang diembankan kepada kita, apapun pelayanan yang kita kerjakan, asal kita kerjakan dengan sukarela, asal kita kerjakan dengan sukacita, akan membuat kita setia. Terus-menerus kita lakukan, akan membuat kita tekun, sungguh-sungguh kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu, kesetiaan dan ketekunan kita itu akan membuahkan hasil yang maksimal dalam kita bekerja maupun dalam kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mari kita mau bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan siapapun orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Karena ketika mau bekerja sama dengan orang lain, akan terwujud kekuatan, akan terwujud saling melengkapi, akan terwujud saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Sehingga Bapak Ibu, kesuksesan akan dihasilkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, apapun itu. Kemudian mari kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan sukarela dan sukacita. Dan mari mau bekerja sama dengan siapapun dalam kehidupan kita, sehingga pekerjaan kita, pelayanan kita yang kita lakukan dengan sukacita itu akan membawa berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita hari demi hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan
doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh melayani Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja, melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat, sehingga menghasilkan berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang sekitar kami, khususnya bagi setiap anggota keluarga kami. Tuhan, biarlah keberadaan kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami, boleh membawa semangat, membawa sukacita bagi setiap anggota keluarga kami dan rekan-rekan kerja kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak yang sekolah maupun yang kuliah, yang sampai saat ini masih belajar jarak jauh atau online. Biarlah Tuhan juga memampukan mereka mengikutinya. Dan Tuhan juga menjaga untuk anak-anak yang sudah mulai belajar onsite atau tatap muka. Biarlah Tuhan juga memberi imun sehingga mereka tetap sehat. Berdoa Tuhan untuk keadaan kami, biarlah pandemi corona ini segera berlalu, sehingga kami boleh bekerja, boleh sekolah, boleh melayani seperti sedia kala, dengan semangat, dengan sukacita, seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pelayanan GKI Gondomono, biarlah di dalam keterbatasan karena pandemi corona ini, pelayanan tetap berjalan, sehingga jemaat juga tetap terlayani, merasakan cinta kasih, perhatian, dan perlindungan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan mendampingi dan menyembuhkan yang sakit, yang bergumul Tuhan beri kekuatan, supaya mampu menyelesaikan pergumulan dengan baik. Berdoa untuk pemerintahan baik kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia, biarlah pemerintahan kami ya Tuhan, Tuhan pakai untuk sarana memperbaiki, sarana membuat corona ini semakin hilang dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, mampukan jadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan gereja Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Yunus 2:9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon berdiri, mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah surgawi, kami ucap syukur dengan segala cinta kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Kami ucap syukur karena kami telah memberikan persembahan hanya untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala anugerah berkat-Mu, berkati jemaat yang sudah memberikan persembahan lewat transfer maupun lewat gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Setelah kebaktian usai, marilah kita jalani kehidupan kita dalam segala hal dengan sukacita dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.